And 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Para fans K-pop anjing. Itu openingnya. Untuk yang low budget otaknya. Oh, otaknya low budget. Ada yang high budget. Ada om. Bedanya apa yang low budget sama high budget fans K-pop apa, Bos? Gini, gue punya fans pendengar lagu gue dari zaman dia SMP. Sekarang orangnya udah nikah. Dan dia maksudnya dia sekarang K-pop juga dan sampai pernah tinggal di Korea dan lain-lain. Oke, berarti punya duit nih, punya modal nih. Iya, oke. gitu. Cara interaksinya beda. DM gue langsung, bahasanya enak. Kalau yang Bawa matahari. Lah ya bawa matahari om, kan ngantri di depan, bawa matahari, keringetan gitu kan. Iya. Pokoknya pas anyep aja gitu bawa matahari. Ya Beda cara ngomongnya. beda om. Memang kondisi finansial menentukan pola berpikir juga. Walaupun sama-sama fans K-pop. Sama-sama fans K-pop. Gue di video terakhir gue nih, gue baru upload semalam. Gue dengan sangat sadar menyatakan gue itu fans K-pop juga. Apa buktinya? Nanti cari video gue review mainan G-Dragon. Gue tuh punya mainan G-Dragon. Gue tahu tuh, betul. Jadi lu juga fans K-pop? Jelas. Enggak, lu ngomong begini menyelamatkan diri atau enggak? Oh tidak. Tidak ya? Beneran ya? Ini K-popnya dibuang nih. Oke. K-popnya dibuang, label K-popnya dibuang sebagai objek lagu dan video klip orang Korea nih ya, atau seseorang, itu keren. Keren. Emang keren. Blackpink juga keren. Keren. BTS keren. Semua keren. Terus orang kan skeptis sama kayak K-pop apanya drakor. Gue nonton drakor startup tuh sampai viral. Nangis, gue posting nangis. Memang dibuang Koreanya, skrip bagus, pemain acting bagus, grading bagus, cerita original, edukasi ada. Ini sebagai filmmaker ngeliatnya, ya memang bagus om. Lu ngerasa gak sih kalau ini menurut pendapat gue ya, jadi kan namanya penjajahan tuh banyak cara ya bro ya, bener gak? Ini dia nih. Iya. Betul sekali. Penjajahan kan banyak cara ya. Betul sekali. Ada namanya penjajahan, ada namanya penaklukan gitu ya. Benar. Nah ini nih penaklukan gitu loh. Jadi akhirnya orang-orang Indonesia ini ditaklukkan oleh budaya luar gitu ya. Terus pokoknya sarkatul maut gitu loh. Pokoknya kalau ada apa-apa mereka pembela nomor 1 lah, Laskar Berani Mati lah. Parah. Branding om juga. Mereka tuh bangga menjadi sesuatu. Gini, mereka bisa membawa dampak yang besar di kehidupan seseorang hanya lewat keyboard. Oke. Harusnya positif. Harusnya positif. Gara-gara kasus ini gue jadi tahu. Jadi di kasus gue ini si para fans EXO kan punya nama tuh ya, kayak mereka menamakan dirinya EXO-bar. EXO-bar tuh fans yang loyal dan punya duit banyak om. Mereka sampai bisa bikin perusahaannya si EXO ini kan di label SM. Apa nama fans clubnya apa? Bukan dia menamakan, jadi ada kastanya om. Enggak, siapa ini? Ini EXO. EXO gue tahu. EXO. Mereka punya kastanya, ada nama EXO-bar, ada EXO-L, ada Airi itu pelindungnya. Jadi gue cari-cari tahu. Enggak, gitu. kastanya ini siapa fansnya? Fansnya mengkastakan dirinya. Fansnya mengkastakan dirinya. Para fans mengkastakan dirinya dan misalnya gue nih, gue EXO lover. Iya. Tapi dia ini EXO bar nih. Itu lebih lagi gitu. Ada lagi di atas. Kastanya tuh lebih. Kastanya. Contoh kasta seperti apa om? Mau tahu nggak? Seperti apa nih? Okay. Mereka fans EXO mau manggung di Dubai. EXO mau manggung di Dubai. Para EXO bar dengan uang sendiri. Pesen billboard di menara apa tuh om? Iya yang Dubai itu. Iya. Segitunya om. Untuk dapat simpati, attention pasti dari para member ya, dari para member EXO-nya segitunya. Terus mereka ada kasus tuh dulu EXO sama SM, gue gak ngerti, lupa kasus. Cuman sepengaruh ini si EXO bar ini sampai bisa bikin saham SM turun. Oh iya benar. Pengaruh itu. EXO bar itu ini ya, bukannya mafia yang jualan narkoba. Escobar itu. Iya, tapi kan dari sana kata-katanya pasti. Mirip-mirip ya. Mafianya gitu kan. Mafianya ya iya mungkin. Kasta tertinggi. Tapi nih Alek ya, gua kasih tahu nih. Biasanya orang diserang sama K-pop. Wah, kelabakan hidupnya. Lu nantangin malah gitu loh. Oh jelas. Sangat saya tantang. Kan gue ngomong gini om. Gue ngomong gini. Oke, di proses itu ada proses referensi. Gue memang kasih unjuk karya itu ke PH-nya teman gue. Oke.
Ini yang buat siapa sih tuh? Gitu dulu. Ini yang buat lagu ini siapa? Kalau lagu gue, Lu yang buat lagu? lagu sama sekali tidak melihat itu. Gue original bikin lagunya. Oke. Gue bener karena kan perusahaan game, perusahaan game dinasti gitu, Iya. kerajaan Cina gitu. Di sebuah game itu ada musik. Musiknya itu kita ambil untuk jadiin sample bass, untuk jadiin bass dari musik gue gitu. Iya, gue tahu. Lirik gue musik original, nggak ada meniru gitu. Nah, karena konsepnya kerajaan Cina, video klip yang paling mirip itu referensi. Gue kasih lihat referensinya ke teman gue. Lu ngasih lihat referensinya dulu? Iya. Lilitnya? Iya. Ini bikin kayak gini aja nih, Ndre, gitu. Oke. Ya maksud gue kan, gue pikir akan ada bedanya. Ini tetap salah ya salah gitu ya. Oke. Karena gue ada di proses kreatif juga sedikit untuk ngasih referensi. Syuting full green screen. Gitu. Jadi setelah syuting, yang kontak kan hanya pihak PH. Ini gue sekarang sebagai profesional, tadi sebagai teman ya. Untuk tetap gue bela teman gue. PH dan pihak agensi dan pihak klien dari Cina, udah gak ada urusan gue proses editing gitu loh. Tapi lu tahu nggak bakal ada naga-naganya, bakal ada orang nari di belakang cahaya kuning itu? Lu tahu nggak? Tahu. Tapi tidak tahu akan jadi sedetail angle itu. Itu doang. Kalaupun gue mau kayak jangan gini nih terlalu sama, gue kayak ya udahlah ya gitu. Jadi menurut lu nggak apa-apa tuh kalau misalnya orang bikin video klip terus sama gitu, nggak apa-apa? Kalau menurut gue sih ya Om ya, video klip tuh untuk visual sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau menurut gue nih, ini boleh salah ya. Ini kan perdebatan orang perdebatan ya, terserah ya. mau sama mau enggak kan. Dan menurut tadi gue baru breakdown juga dari video klip Lilith itu kita cuman ambil 6 shot apa 6 shot apa 6 scene. Nah, sementara kalau definisi plagiat itu 100% menjiplak. Oke. Berarti ini karakter lu mengatakan bahwa ini ATM ya? Ya, benar. Cuman amatinya benar tirunya benar persis. Oke. Cuman tidak 100%. Tapi memang persis banget. Oke. Gitu. Nah, menurut lu sekarang pertanyaannya adalah salah apa tidak gitu? Kalau menurut gue sampai terinfluence seperti itu, bentar ya. Ini kan gue lagi nggak mau jadi gue nih, gue lagi mau lihat sudut pandang lain ya. Iya. Kan kalau kita bicaranya ATM kan amati tiru modifikasi nih, gitu kan. Amati tiru modifikasi is a common sense for every art gitu kan. Semua seni kayak begitu. There's nothing new under the sun lah, nggak ada yang baru. Apapun nggak ada yang baru. Cuman kan dengan perkembangan internet seperti ini sekarang orang bisa ngebandingin nih, lu bikin sesuatu, ada sesuatu yang bikin gitu kan. Terus jadi sesuatu, nah orang-orang marah nih. Menurut lu salah apa enggak? Sebenarnya kalau poin gue adalah salahnya karena nggak izin aja. Salahnya karena nggak izin. Ya, mungkin kalau izin jadi nggak salah. Berarti kalau salahnya karena nggak izin, berarti lu tahu bahwa ini akan jadi salah dong, Bos. Nah itu gue nggak tahu tuh semirip itu. Lu nggak tahu akan jadinya semirip itu. Betul. Oke. Gue nggak akan benar-benar semirip itu. Cuma begitu terjadi, gue kayak ya udah upload aja lah gitu. Karena ini hidup itu kan kompleks Om. Proses itu. Lu begitu udah jadi, lu bilang upload aja kan berarti lu udah tahu nih bakal jadi masalah, Bro. Gue nggak tahu bakal jadi masalah kayak gini Om. Lu nggak tahu bakal jadi masalah. Ya nggak. Lebih tepatnya tidak terpikirkan, bukan nggak tahu. Kalau nggak tahu kan gue udah mikirin, gue tahu bakal jadi masalah, gue upload. Gitu. Karena di prosesnya juga ada perubahan tanggal. Harusnya upload tanggal 14, jadi upload di tanggal 8 ya Rul ya. Lu nggak mikir bakal segede gitulah intinya. Iya, gitu. Ini gua punya pendapat sendiri ya. Boleh. Gini, bukankah kalau seandainya ada orang menjiplak sesuatu tuh ada dua hal. Yang pertama negatifnya karena orang dianggap tidak kreativitas gitu ya. Tapi yang kedua bukankah itu penghargaan terhadap hal yang aslinya ya? Antara penghargaan dan sangat terpengaruh berarti karya orang itu ke orang yang menirukan gitu. Iya kan? Tidak ada yang melihat sisi positif itu. Ya itulah Om, para K-pop yang otak micin. Gini, kalaupun lo mau ngomong gue plagiat, lu marah nggak kalau dibilang plagiat? Kalau gue marah karena bukan gue yang bikin video klipnya. Yang bikin video klipnya sih teman gue. Iya. Tapi semua serangan tertuju ke gue. Gue marah dengan cara menyampaikannya dan cara tidak membaca informasinya. Kalau kan pertanyaan gue, kalau lu marah nggak kalau dibilang plagiat? Misalnya nih, ada karya, gue temen lu nih, lu bikin nih, ya, terus gue bilang, "Lek, lu gila ini plagiat banget lu."
Marah nggak lu? Kalau gue melakukan itu, gue nggak akan marah. Karena dibilang plagiat kalau ketahuan soalnya. Anjing. Loh, iya om. Kalau kan Quentin Tarantino tuh. Quentin Tarantino memang Ya, dia tahu punya kan? Pulp Fiction, narinya juga plagiat dari film lama. Iya, Oke. jelas. Kalau video lu diplagiat orang, marah nggak lu? Gue nggak marah, sama sekali tidak marah. Kalau gue pribadi ya, ya karena mungkin itu proses dia berkembang gitu. Dari meniru dulu sampai sama akhirnya dia sampai nanti punya karakter, gue nggak akan marah om. Kalau gue ditiru karya gue nih ya, asal bukan lagu. Kalau lagu sampai ditiru, tapi nggak marah juga sih gue om. Tergantung dampak mungkin ya. Tergantung dampaknya gitu. Ini tuh komplek loh beneran. Lu inget gak sih zamannya Halloween kemarin itu? Pada saat Melly Goeslaw ditirukan kostum dan pakaiannya sama Buba Afian ya? Ya kan? Ada orang yang berdandan seperti Melly Goeslaw di hari Halloween gitu. Melly Goeslaw-nya ngamuk-ngamuk loh, marah-marah loh. Ya itu si Teh Melly ngamuk-ngamuk. Kalau gue sih akan, wah berarti gue mempengaruhi hidup gue, bro. Pada saat itu kejadian juga gue ditiru juga, gue yang lama yang rambutnya gondrong ditiru, gue undang ke sini orangnya, gue bilang. Nah, gue undang. Anjir keren banget menurut gue ya. Padahal dia niru plak itu kan. Plak. Menurut gue itu penghargaan buat gue, menurut gue gitu loh. Itu penghargaan. Ya, nah, makanya kan orang berpikirnya bisa beda-beda nih. Beda-beda. Nah, cuman kan akan balik lagi ke basicnya, kenapa lu mengambil itu, kenapa lu nggak menciptakan sendiri, itu yang akan ditanya sama fans-fans K-pop ini kan. Kan gue udah ciptain original di lahannya gue sebagai profesional om. Gue di-hire sebagai pembuat lagu. Video klipnya, nih referensinya. Gitu. Kan gue nggak di-order sebagai pembuat video om. Video klipnya gue nggak mengerjakan jasa itu sebagai profesional. Oke, Jadi, tapi lu katanya terlibat dan lu tahu hasilnya seperti itu, tapi lu tetap mau publish. iya, itu benar. Itu benar. Benar. Karena gue bilang tadi om, prosesnya kompleks. Ya kali direvisi lagi, kasihan teman gue yang editnya ribet lagi. Ya udahlah gitu ya. Ya udahlah gitu. Udahlah upload lah gitu. Sama ya udahlah. Kenapa keluar kata-kata lu, saya minta maaf untuk tidak minta maaf? Ya karena gue nggak mau minta maaf sama hal yang gak gue lakuin salah om. Menurut gue nggak salah. Menurut lu nggak salah? Iya. Menurut gue nggak salah. Yang sedang ramai saat ini sosial tuduhan plagiarism. Oke, saya minta maaf untuk tidak minta maaf. Kalau lu menurut lu tidak salah, berarti temen lu salah nggak? Temen gue salah. Dan gue berani ngomong temen gue salah. Terlalu menjiplak. Ini sebagai temen nih. Salah. Oke. Kenapa di take down tuh video? Nggak, gue take down masih gue private om. Jadi kalau kebijakannya, mungkin pihak Cinanya akhirnya misalnya bayar minta izin gitu sama studio Sile-nya. Buka lagi Lex, gue buka lagi. Oh, berarti ini proyek kan sebenarnya? Proyek om. Banyak gini. Makanya gue bilang tadi ada banyak yang terlibat. Kenapa nggak bisa sepenuhnya salah si PH-nya temen gue? Karena PH-nya ngajuin konsep disetujui. Nah, pihak gamenya pun tahu itu karena si video klip itu dia lagi menang penghargaan di sana. Oke. Dia pun tahu itu mirip itu. Coba gua mencoba untuk masuk ke teori konspirasinya. Nah, kalau sama lu kan harus teori konspirasi. Waduh. Ya. Gue juga ada nih. Oke. Gimana kalau seandainya emang ini lu sengaja dan company-nya game tersebut sengaja bikin ini supaya heboh satu Indonesia ngomongin hal ini? Gamenya jadi laku, bisa dong. Karena gue punya data kliknya lumayan gede. Bisa dong. Bisa. Satu. Jadi semua orang ngomongin game, mau cobain gamenya. Jadi sebenarnya peristiwa ini bukan tidak sengaja. Peristiwa ini disengaja untuk membuat keonaran supaya orang-orang tahu. Bisa dong. Itu satu. Yang kedua, iya. Bagaimana kalau ini adalah ulah dari kompetitor? Biar mereka aja yang beranggapan yang nonton nih. Iya. Om, karena tadi gue habis ngobrol sama teman gue, ada fakta menarik om. K-pop ini sebenarnya sudah ditunggangi oleh buzzer. Waduh. K-pop ada buzzernya bos? Ada om. Masa K-pop ada buzzernya? Setiap peristiwa, tapi masih di Twitternya. Setiap peristiwa apapun yang trending satu Twitter, Om Ded cari keywordnya di Twitter. Saya Donald Trump. Iya, Donald Trump abis tuh waktu itu. 7-10 teratas tweetnya promoin K-pop. Percaya nggak?
tunggu nanti ada peristiwa apa lagi nih yang trending di Twitter. Misalnya banjir Jakarta gitu. Nanti di atasnya 10 tweet gitu kayak bisa banjir di Jakarta gini-gini tapi album ini tetap launching ya gitu. Coba aja, gue nggak percaya, nanti cari kalau Om Ded main Twitter. Ini mungkin yang denger ini yang main Twitter mungkin akan paham nih sama yang gue sebutin. Ya gue ngerti sih. Berarti bisnis juga dong, Bos. Jelas Om. Kalau gue bilang tadi mayoritas fans K-pop bocil-bocil bawah matahari, nggak mungkin bocil bawah matahari punya pikiran sampai ke sana. Nggak, itu hardcore-nya aja. Pasti ada buzzernya pasti. Oke. Kemungkinan ketiga konspirasinya lu dijebak teman lu. Oh itu enggak. Itu enggak? Enggak mungkin. Pasti. Antara 1-2 itu aja lah biar mereka mikir sendiri. Oke. Gua ngerti lah kalau di sana. Tapi terus lu diserang sama K-pop kan? Diserang sama fans K-pop. Bukan baru sekali dong. Udah kedua. Udah kedua kan lu diserang K-pop kan? Iya benar, udah yang kedua. Udah terbiasa lah ya. Ya Om, ngadepin mereka mah. Kan gue udah bilang, gue mah gini orang bilang gue mental breakdown, mental breakdance. Gue instastory gue sambil ngapex nih bos. Gue nggak takut lawan manusia fiksi, gue bilang gitu. Manusia fiksi? Fiksi. Bukankah ada manusianya, Bros? Gak ada Om. Masa kagak ada? Fans-fans K-pop itu kan ada kalau dikumpulin. Masa mereka hantu bergentayangan saja? Fiksi, tapi mereka tidak menjadi seperti yang di sosial medianya gitu. Lu nggak diancam sama mereka? Tidak takut. Tidak takut, Nggak tapi takut. diancam. Tapi tidak takut. Tapi Nanti ada ancaman tidak? ada ancaman. Ah, gila. Ada ancaman. Tapi gue tidak takut Om. Gitu. Karena ancaman keluar dari mulut bocil Om. Ya kalaupun nih gue lagi mencoba mentelaah nih Om. Kalau ada fans K-pop gitu yang punya nyali gede gitu, akhirnya mau nusuk gue gitu ya. Iya, bisa aja nih. Bentuknya kayak gimana Om? Hah? Bentuknya kayak gimana? Kayak Om Ded nih, tahu-tahu nih dateng. Kan tidak mungkin kan? Anjing gue fans, gue garis keras K-pop nih, EXO apa gini, gue tusuk loh. Gue mungkin boleh nih, serem nih. Yang muncul, ya ngondek anjing. Ngelihat gue udah muter balik dia langsung. Buat apa tuh pisau? Enggak bang, buat kumpas mangga. Bentuknya kayak gimana Om gitu. Mungkin kalau fans metal, anak punk. Wes, Beda cerita gitu ya. bos, beda cerita. Bacok beneran tuh. Lu kayaknya tuh memang nyari-nyari masalah sama K-pop kayaknya. Seru aja Om, memang Lucu ya buat lu ya? lucu Om, gue jadi Lucu ya? lucu-lucuan ketawa. Gue tuh Om, orang bilang apa namanya mental breakdown. Enggak gue ngebaca komen itu ngecengin gue ketawa Om. Anjing lucu juga, memang lucu ya. Gini ya, gua kasih tahu aja nih yang ada di sini nih ya. Yang like itu tidak mungkin mental breakdown gara-gara itu gitu. Gua tahu yang nggak mungkin gua omongin di sini. Dia aja kemarin baru kena masalah gede banget. Waduh, tawa-tawa gue. Iya kan? Itu gua tahu gitu. Masalahnya apa kalian nggak perlu tahu tapi gitu. Itu aja masih cengenges-cengenges gitu loh. Padahal masalah itu gede banget itu kemarin tuh. Kayak nggak ada apa-apa Om. Kayak nggak ada apa-apa dia datang ke sini gitu. Gua tahu masalahnya. Nggak sesudah itu kondisi di rumah gue kayak nggak ada apa-apa, kayak berjalan normal gitu. Padahal orang-orang rumah udah pada ketakutan, udah pada pengen nangis. Lunya santai. Abis selesai peristiwa itu, Ya udah. ya udah main game lagi. Bini gue main sama anaknya lagi. Berarti kalau diserang K-pop doang mah kecil lah ya. Ya Om, tai burung. Tau nggak? Tai burung kecil. Tapi nih kalau lu ngomongin gitu nih pertanyaan gua. Ngomongin K-pop tadi nyerang lu ya, ada yang ngancem dan sebagainya nih. Gua nyambung ke politik nih. Undang-undang ITE. Penting nggak jadinya? Kalau ke situ tergantung yang merasa berarti Om. Kalau dia merasa dan tersinggung mungkin jadi penting ya, karena itu kan kompleks. Kemarin tersinggung. Tersinggung gua karena bawanya anak. Gitu. Dan gua begitu gua ancam dan bener Om 130 juta Om. Iya, orang pada ngumpulin duit buat lu ya. Awalnya 15 juta. Gua pancing gua bakal kasih 5 juta nih buat yang bisa ngasih alamat sama nama orangnya. Aku mau juga orang Surabaya temanku. Aku 15 juta. Aku 20. Aku 25, aku mau 50 juta le. 130 juta nih dikumpulin gitu. Habis itu komenku bersih, sopan semua. Orangnya gimana? Hilang. Terakhir gue dapat ada 3, udah ke track nih ya. Ada 3 alamat dan gue masih belum bisa confirm, gue masih mau make sure gitu.
kalaupun nanti jadi ketangkep, gue mikir ulang nih Om. Karena keputusan itu kan gue ambil tuh 70% dari emosi. Ya pasti, anak dibawa-bawa kan. Anak dibawa-bawa, dibilang Anak haram katanya. anak haram, gede bakal jadi lonte, gue bilang. Gue sih nggak marah tadinya, poles. Bini gue cuman ngepost. Pas bini gue ngepost, gue takut dia kan halus. Gue takut dia sedih. Ya gue respon gitu. Gitu. Lu udah tahu tampangnya belum? Ya masih baru ada konfirmasi terakhir lagi, ternyata ada yang DM bini gue, "Kak, itu foto aku." Oh, berarti Itu foto bukan dia. aku. Iya, dipakai, diambil dari Facebook segala macam. Jadi gue oke, gitu. Sekarang pertanyaannya, gue sekarang udah secara sadar lagi, gue mau gue habisin gak energi gue buat nangkep nih orang gitu. Karena dengan attitude gue bilang gue mau ngasih 130 juta aja, dampak negatifnya selesai. Tapi kalau lu nggak tangkep orang-orang seperti ini bakal banyak loh, Lek. Hmm. Ini tuh kayak hal yang memusingkan. Kalau ditangkep capek-capekin kita yang nangkep, ya kan? Kalau nggak dikasih pelajaran, harus ada orang-orang yang memang ngasih pelajaran ke orang-orang seperti ini. Gitu. Om Ded kan udah. Iya bener. Waktu itu nggak gua tangkep. Tapi udah kan? Udah, gue suruh sujud depan ibunya. Nah sekarang? Iya tetep aja. Iya udah, gak usah Om, capek jadi gue pikir-pikir. Om Ded udah, Nikita Mirzani udah. Tapi juga ya udahlah balik main PS lagi. Gitu. Itu orang-orang seperti apa tuh kayak gitu tuh? Pasti satu orang susah. Loh, Om, karena DM-nya ada Om. Dia DM lagi, karena dia dihapus, dia DM lagi tuh gue post. "Saya orang miskin Kak. Saya punya anak, saya takut anak saya gini-gini, suami saya." Berarti kan gue kan ngomong memang orang susah gitu. Om, pasti kalau orang yang nggak susah, yang berpendidikan, nggak akan melakukan hal itu Om. Kalaupun dia mengkritik, bukan menghina tapi. Kayak yang gue bilang tadi, fans K-pop gue itu. Ada dia lagi baru mau menikah sekarang, nih sama orang Korea dia nikah. Dia negor gue secara teknis. Gimana negosiasi teknis tuh? DM kasih tahu, "Bang, ini benar plagiat nggak sih? Kalau gini gimana Bang ceritanya?" gitu. Nah, Gitu. Baru gue jelasin, terus kamu tahu aku kan, Anda tenang aman gitu. Karena dia di tengah-tengah nih. Dia diserang sama, karena kan fans EXO juga. Dia diserang sama fans EXO, dikiranya belain gua. Tapi satu sisi dia kenal sama gua, dia tahu gua gimana nih aslinya. Iya. Karena dia SMP Om sampai nikah 10 tahun. Dari umur belasan sampai sekarang umur 20 berapa ya nih si bocah ini nih. Ini kan lu balas nih. Anaknya kayak anak haram gak sih? Terlihat besarnya jadi lonte. Oh, Cenayang. Iya kan? Cenayang dia. Gua kayaknya tahu nih siapa nih. Waduh. Cenayang. Waduh. Bukan dong. Kok jadi ke situ? Bukan dong. Tulis akun bernama Sania Bahdim. Tidak mungkin nama Anda Sania Bahdim. Terlalu mahal namanya. Tidak mungkin dong. Asal-asalan tuh Om ya. Asal-asalan. Mbak yang suci, anak saya nggak tahu apa-apa dan nggak salah apa-apa. Jangan Mbak bawa anak saya. Anda boleh hina saya tapi jangan hina anak saya nggak tahu apa-apa. Balas istri yang like. Oh, bini lu ngamuk. Ngamuk dia. Kan bini gue halus banget Om. Perasaannya halus banget. Dengar cerita orang aja dia bisa nangis. Definisi anak haram tuh apa? Kalau menurut gue nih ya, anak yang tidak diakui sama orang tuanya karena perbuatan yang melanggar norma. Oke. Bini lu bunting duluan kan? Bunting duluan. Oke. Anak haram tuh apa? Anak haram adalah Nih, mereka... beda bunting duluan sama gini, konotasi hamilin anak orang sama hamil karena kita sadar gitu. Melakukan seks terus hamil. Beda tuh. Beda dong. Hamilin tuh lu nggak niat nih ngamilin dia. Oh. Lu having sex, hamil. Mabok lah ya, kecelok iya, lah. ngambil. Cuma itu pun tetap nanti ujung-ujungnya outputnya bisa beda-beda. Kalau dia ternyata menginginkan dan menerima, kenapa tidak? Iya. Gitu kan? Oke. Kalau menurut gua nih, karena ada dua hal nih bos. Menurut gue, si anak monyet ini, ya kita panggil anak monyet aja. Iya kan? benar. Si anak monyet ini bisa menang di satu hal tapi tetap salah di hal lain. Misalnya kalau dia bilang anak haram gitu ya, tapi ternyata KBBI-nya mengatakan anak haram adalah anak yang dilahirkan di luar nikah. Itu dia bisa masuk tuh. Ngerti?
Ngerti banget. Iya kan? Secara definisi ya. Secara definisi, kita Iya. bicara definisi ya. Iya. Tapi ketika dia bilang terlihat besarnya menjadi lonte, Nah, salah tuh. ini kena nih, ini kena nih, ya kan nggak bisa dong Anda bilang jadi lonte dong. Ngerti. Anda siapa, gitu kan? Kalau ngomongin haram berarti kan di luar anak haram itu perilaku juga. Perilaku. Ya lah ngomongin zina juga banyak banget ABG pada haram semua pelakuannya zina semua. Iya benar sih. Ih, slow aja jadinya. Iya. Tetap nanti akan ada yang mengadili itu Tuhan. Iya, Biarin dia tugasnya dia tuh. Iya, dan ketika Anda ngomong bakal jadi lonte itu Anda mendahului Tuhan. Wow, sudah sangat mendahului. Udah sangat mendahului. Benar, sangat mendahului itu. Masalahnya kalaupun jadi lonte bisa saja nasibnya lebih baik dari Anda. Tidak, Bang, saya miskin, jangan tangkap saya gitu. Gue baca DM gue ngakak-ngakak sama bini gue. Tapi kenapa? Kenapa lu berpikiran dari awal adalah ini orang-orang susah? Om, orang pintar nggak akan kayak gitu, Om. Loh, orang pintar belum tentu kaya loh. Orang Ngerti. susah ada yang pintar loh. Ngerti. Kan gue bilang tadi orang susah dan orang tidak berpendidikan. Tidak berpendidikan. Tidak Ya? berpendidikan. Nah itu sepaket udah susah nggak berpendidikan ya itulah makanya jadi Oke, miskin ya. apa yang ngebuat dia melakukan itu? Kan dia orang susah nih, tidak berpendidikan menurut lo. Tapi apa nalurinya untuk orang-orang itu melakukan itu? Yo. Tidak punya kerjaan, Ini hati. nih. Dalamnya itu jorok nih, dalamnya kotor. Sakit, pahit sama hidup, tidak terima gitu. Kemarin gue podcast sama Nadine. Ya, benar. Nadine Amiza. Nadine Amiza. Tahu? Gingsul tahu. Heboh kan kemarin? Lu tau nggak beritanya? Gara-gara dia bilang ketika Anda miskin, kemungkinan Anda berbuat negatif itu lebih besar katanya. Jelas. Diserang sama orang-orang. Sama orang miskin. Loh, Anjing. loh iya dong, Om. Ya iya dong, yang nyerang orang miskin kan? Karena dia tidak terima dia miskin. Yang kaya nggak mungkin tersinggung gitu menurut lo? Kok gue bilang enggak? Lo gini, gue pernah miskin juga nih, Om. Lo orang Gue juga pernah miskin bener. gue mau kuliah di ITB nggak bisa, gitu. Nah, buat lu pada saat miskin apakah hati lu penuh Oh kekerasan? tidak, gue Tidak. terima. Oke, gue terima keadaan gue gini, gue harus fight. Oke. Berarti tidak semua orang miskin begitu dong, Bos? Iya, memang tidak semuanya. Ada orang miskin yang berpendidikan gitu. Ah. Ada orang miskin yang tidak berpendidikan. Gitu, Om. Ya itu yang miskin tidak berpendidikan yang tersinggung. Kalau yang berpendidikan, dia tidak akan kena tuh sama statementnya Nadine. Kebanyakan ngelakuin hal negatif tuh orang miskin gitu kan. Begitu statement itu keluar, ya gue miskin. Tapi gue nggak gitu kok. Banyak, Om. Banyak security yang kondisi yang susah. Gini aja, gua anggap lu miskin dulu deh. Lu miskin tapi berpendidikan. Terus Nadine mengeluarkan statement tersebut. Tersinggung nggak lu? Sangat tidak tersinggung. Kenapa tidak tersinggung? Karena Anda gue tidak miskin. Tapi gue tidak akan melakukan hal negatif karena gue tahu diri gue dan gue tahu tindakan apa yang akan gue lakukan. Betul. Tapi lu akan marah-marah nggak sama Nadine? Enggak. Nggak marah-marah? Enggak akan marah gue, Om. Karena itu statement dia tidak akan mempengaruhi tindakan gue gitu. Positif atau negatif statement dia. Ini pribadi gue ya, Om. Gue nggak tahu orang lain kita ya. nggak Gitu. bisa nyamain orang. Oke. Iya. Lu tahu nggak Nadine sampai minta maaf bikin video? Ya itu mungkin pribadinya Nadine. Ah. Kalau gue nggak tahu, gue gitu. Dia stres loh. Ya kalau gue sih enggak, gue berani mempertanggungjawabkan statement gue sih, Om. Gue tuh sampai nggak enak sama dia. Gara-gara begitu abis di podcast keluar kata-kata itu dipotong orang, diambil terus dia sampai chat gue. Aduh ini gimana Om, gini. Gue bilang ya udah nggak usah dijawab, gue bilang gitu kan. Tapi ternyata dia sampai bikin permintaan maaf untuk statementnya dia. Ya mungkin Nadine pengalamannya kurang kali, Om. Nah aku kenal Nadine gitu. Mungkin pengalaman kurang, mungkin jiwanya soft gitu. Oh mungkin dia perasa lembut, gitu nggak enak. Karena mungkin dia terbiasa karyanya dipuji orang segala macam. Nggak siap. Mungkin tidak siap karena memang sosial media ini kejam sekali. Ini bukan didesain untuk manusia kan memang. Untuk objek dia desain ini sosial media. Gue sih nggak akan. Gue tuh waduh udah nggak ada gue nih. Kalau di gue nih sama pribadi ya judging, kan gue udah bilang judging itu udah gue hapus di hidup gue. Udah nggak ada judging lagi gue. Gue sampai bisa berpikiran nih ada orang ngebunuh orang. Ini orang ngebunuh anak kecil nih. Terus diperkosa, salah nggak? Salah, tapi tidak sepenuhnya salah menurut gue nih.
Dicari tahu dulu, Mbok, gitu dicari tahu dulu gitu. Kenapa dia ngelakuin hal itu? Ada nggak rekam jejak masa lalunya? Tetap salah ya, tapi tidak sepenuhnya salah. Tetap salah tapi ya. Tetap salah. Tetap salah, oke. Bukan membenarkan, tapi nggak sepenuhnya salah dia. Mungkin ada kontribusi. Mungkin masa kecilnya disiksa orang Diperkosa, tuanya. iya diperkosa sama omnya mungkin. Lingkungannya. Ya. Kalau lu mengeluarkan statement seperti itu tadi, misalnya orang miskin, terus tiba-tiba lu diserang sama orang-orang di Twitter abis-abisan lu minta maaf nggak? Kagak lah. Berarti lo beneran miskin dan melakukan hal negatif. Gini, contoh nih Om ya, contoh. Nih Om Ded orang miskin nih. Iya. Miskin, ngapain lo kesini? Hal negatif akan Om lakuin apa? Yang negatif? Ya. Marah gua, pulang gua. Marah kan? Orang-orang itu kan miskin kan? Negatif kan yang dilakuin? Marah kan dia karena miskin. Kalau positif, Om Ded lo miskin, ngapain di sini? Dalam hati, Emang iya gua Pak. nggak boleh di sini, kenapa Pak? Ya Pak, saya kerja Pak. Gitu. Oh. Saya kerja yang benar ya Pak. Gitu. Positif dong, tidak marah. Itu menurut gue ya, itu menurut gue. Berarti yang marah benar. Berarti Nadine udah langsung. To the point, dapat. Pernyataan Nadine langsung Dibenarkan oleh tindakan mereka yang marah-marah itu. Lo pernah ngeliat gak sih Om, orang-orang yang benar-benar orang susah ya Om, secara finansial kita bilang miskin ya, bantu orang di jalan tulus? Ada banyak. Banyak Om. Ada banyak. Gitu, banyak. Makanya kalau kata Pablo Escobar gitu, dia di filmnya dia ngomong, saya adalah orang miskin yang kaya. Banyak nggak orang kaya yang miskin? Banyak. Ya, statement miskin itu sendiri sebenarnya banyak arti ya. Oh banyak banget Om. Ada miskin hati, Miskin ya kan? kelakuan. Miskin nalar. Ini kan minus miskin kan? Miskin itu berarti minus secara finansial, tindakan, perilaku, pikiran. Tuh miskin tuh orang itu tuh. Belum luas gitu berpikirnya, belum banyak. Berarti banyak. ketika si orang susah ini menurut lu, dia ngancem lu atau dia marah-marah sama lu gara-gara dia fans K-pop, dia melakukan itu karena kecintaannya terhadap K-pop, atau dia melakukan itu karena momentum dia bisa marah-marah sama orang karena dia jarang marah-marah yang ada dimarahin orang? Ya. Itu. Karena di dunia nyata dia bukan siapa-siapa Om. Dan dia bisa dapat peran dan pengakuan di sosial media dengan starter pack K-pop. Starter pack K-pop. Ada berapa tuh yang komen kemarin Rol? Coba cari deh starter pack K-pop di komen gue. Satu avatar boneka kalau nggak salah ya. 2 otak micin gitu. 3 apa gitu. Ada di starter pack K-pop itu gue Insta story tadi gue nyari nggak ada sinyal di sini. Maksud kata-kata lu starter pack K-pop itu adalah kendaraannya adalah K-pop. Iya, rata-rata para K-pop yang bodoh ini dan jumlahnya banyak Om. Ya itu starter pack-nya terlalu over idolize. Ini nggak semua K-popers ya? Nggak semua Om. Gue termasuk K-pop fans loh gue. Gue punya Om itu boneka action figure G-Dragon 6 juta harganya Om. Gue ini pengalaman gue ya. Gue beli kaset Blackpink itu Om, yang harganya nggak murah ya, berapa ratus ribu, 800 kalau nggak salah. Itu ada banyak yang iri Om. Bang, kasih gue aja Bang, kan duit lo udah banyak. Tuh, gitu loh. Terus sampai waktu soal Blackpink, waktu sama brand itu gue diundang sebagai tamu undangan. Tau nggak yang masuk di IG gue, Bang, lo kan udah banyak duit, nggak adil nih kalau dia undang gratis. Salah gue apa gitu? Ini menarik nih kata-kata. Mereka separah itu Om, gini Om. Sebelum gue dapat gue kasus sama, nah ini dia gue sorry. K-popers Indonesia starter pack. Mundur. Nggak punya otak, akhlaknya dikit, fake account udah pasti, mental sosmed doang. Mental sosmed itu apa? Mentalnya cuma di sosmed beraninya. Cuma di sosmed, oke. Keyboard warrior. Yang keenam lanjutin ngap gitu. Maksudnya lanjut. Terusin lagi gitu. Apalagi nih gitu. Jadi K-pop ini menjadi sebuah kendaraan ya? Jadi kendaraan Om. Coba lihat nih avatar fans anak punk, anak metal, nggak fake account, dia orangnya real, asli. Nih, gue instastory lagi tadi, coba cari yang di repost sama kontennya si Marco. Mr. Marco. Oh, Marconya Mael. Dia reaction konten. Dia ada fans K-pop bikin konten nge-report account gue. Nah, lihat nih Om.
Satu fans punya 20 akun, total followers Punya 10 sampai 20 akun, berarti aslinya followernya nggak segitu. Isinya akun bodong semua tuh idol kalian. Nggak habis pikir. Maksudnya gini, mereka beramai-ramai, I got it. mereka beramai, buat Ya penonton, buzzer dong intinya. mereka beramai-ramai mereport akun gua. Karena satu orang bisa punya 10 akun. Jadi, kalau ada idola mereka follower 10 juta. Kalau satu orang 20, berarti follower cuma 500.000. Fakta menarik kan? Segila itu orang sama K-pop gitu. Gue ngefans sama Lil Wayne. Gue cuma punya satu account follow Lil Wayne, udah selesai. Gue nggak bikin 20 account buat menaikkan like-nya Lil Wayne. Kayak makanya over idolasi ini berbahaya. If what you say is true, so this is basically a propaganda business. Kalau mau deep lagi, konspirasi bisa nih. Om. Iya, konspirasi propaganda bisnis gitu kan. Ya. With this work berhasil. Ini kan seperti K-pop mungkin Korea menaklukkan dunia dengan K-popnya. Kalau mau lebih dalam lagi, Om, konsep idola adalah konsep ketuhanan, Om. Iya betul. Itu lebih dalam lagi. Pengkultusan. Kultus, benar. Bener banget. Bener banget. Why someone that stupid want to be mengkultuskan gitu? Apa yang membuat orang bisa mengkultuskan seseorang tuh apa? Om, semua pesan itu sudah ada, Om, walaupun simpel. Mau tau nggak? Selamat pagi dunia tipu-tipu. Dunia ini emang dunia tipu-tipu, Om. Iya, gua ngerti. Gitu. Cuma maksud gue Itu gini dia. loh. Gini loh, untuk mengkultuskan seseorang tuh apa? Apa yang membuat orang bisa mengkultuskan seseorang tuh apa, Lek? Gua masih nggak terima kata-kata itu. Fisik. Fisik gimana? Ya kita kalau situ jadi bahasa dalam nih, Om, ya, soal cantik itu putih gitu loh. Iya. Iya, gua ngerti. Oke, Lisa Blackpink is so fucking beautiful. Ya, sangat. Oke. Sangat. Terus gua mengkultuskan gitu hidup gua untuk dia gitu. Ya karena Om Ded orang berpendidikan gak akan melakukan hal itu kan. Orang tidak berpendidikan bisa mengkultuskan. Iya, tapi susah sih ngomongnya, gua ngerti lah. Terorisme aja dicuci otak. 72 bidadari. Ya. Harapannya begitu Terus kan. menit kan hitungannya kan waktu itu si itu cerita. Iya. Nah ini yang nge-DM gue nih, yang tinggal di Korea, menurut gue dia orang berpendidikan. Tidak segitunya, Om. Tidak mengkultuskan. Tidak mengkultuskan. Ngefans mengidolakan. Sewajarnya gitu. Sewajarnya kita sebagai seorang idola gitu. Kayak mungkin ngidolain Pak Ahok, gue tato. Udah nih tato nih, bentuk. Kalau gue kan tato Pak Ahok, menurut gue dia adalah sosok yang punya integritas. Tapi lu tidak mengkultuskan itu? Tidak. Gue tatoin karena dia lambang integriti di tangan kanan gue nih. Jadi kalau tangan kanan gue Pak Ahok, asik kan. Kalau satu saat dia salah misalnya gitu. Satu saat dia salah, ya gue tidak akan menyesal melakukan ini. Kalau salah ya salah. Salah ya salah. Salah ya salah. Karena bukan dikultuskan ya. Kalaupun salah gue gak akan. Fans K-pop nih, dia bisa menyerang idolanya karena melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Kan gila. Hah? Gila, Om. Fans K-pop menyerang idolanya karena Gue itu. ngefans sama lo nih. Lo pacaran sama dia. Gue gak setuju lo pacaran sama dia. Lu nyerang gue. Gue serang lo, gue serang dia. Berarti hidup kita diatur sama fansnya tuh. Gila, makanya banyak yang bunuh diri. Iya juga. Kacau, Om, kacau. Di Korea, gue dengar ceritanya nih ya, sampai rumahnya dilemparin telur busuk segala macam. Kalau gue gitu ya, jadi artis K-pop gitu, rumah gue dilemparin telur busuk. Besokannya gue nunggu depan rumah pas CCTV, lempar, gue tembak palanya langsung. Kalau gue gak akan stres, gue lawan. Ini paling bocil-bocil juga, bocil-bocil versi Korea ya. Imut-imut dong. Imut-imut tapi tetap. Putih. Bener. Bisa dibawa ke rumah kali, Om. Cantik-cantik ya. Aduh. Aduh. Bening-bening itu pasti. Lawannya bocil sih ini sih. Aduh, bocil sini. Hah, Om. Pasar malam gaulin tuh. Ke pasar malam sama pinggiran flyover. Berarti emang harus ada orang-orang seperti lu ya. Harus, Om. Harus ada menentang kebodohan ini gitu. Gua salut sama semua K-pop fans yang berpikiran waras, tidak mengidolakan terlalu berlebihan. Gue salut sama mereka semua. Masih hidup di dunia ini, tidak hidup di dunia fiksi. Gue salut sama mereka. Termasuk gue harus salut sama diri gue sendiri itu. Bodoh amat, menurut gue fans K-pop yang wajar gue. Intinya segala sesuatu yang ada kalimat atau ada kata berlebihan itu udah nggak baik. Iya kan? Iya, betul. Menyumbang berlebihan juga nggak baik. Itu padahal adegan positif. Perilaku positif, cuman kalau udah kata berlebihan itu udah nggak baik. Ya, gua ngerti, masuk akal sih. Tapi ya itu dia, gua sampai detik ini masih tidak bisa mengerti kenapa orang bisa mengkultuskan seseorang loh ya. Ini kita nggak bicara nabi, kita nggak bicara Tuhan ya. Ini orang loh ya. Orang yang terlihat begitu sempurna karena latihan. Iya.
Iya kan? Dan semuanya di packaging dengan sempurna, tidak dikasih kejelekannya. Ini kan teamwork toh, basicnya kan. Ini semua kan, dipikirin postingannya apa. this is a fucking actor bro. It's just an actor kan. Yang dibuat sama timnya untuk sedemikian rupa menjadi seperti itu. Menjadi gitu terlihat sempurna. And maybe they don't understand si fans ini bahwa hidup mereka tuh tidak semenyenangkan apa yang mereka pikir loh. Parah. Waktu latihannya, makan diatur, semua diatur. Parah. Pacaran diatur. Postingan diatur. Iya. Penjara yang dibawa-bawa. Ini gue ambil dari film Star Wars. Rogue One. Penjara ada 2 jenis. Penjara yang kita di penjara dan penjara yang dibawa. Itu penjara yang dibawa-bawa. Itu penjara yang dibawa-bawa. Nggak bebas mau ngapain aja. Hidupnya jadi gitu. Nah kalau Om Ded bilang tadi nggak akan nyampe Om. Karena kita pemikiran kita di sini nih. Mereka bisa sampai mengkultuskan. Gue definisikan di sini Om. Nggak akan nyampe. Kita nggak bisa ke bawah Om, susah. Kejauhan nih ke bawah nih gitu, kejauhan. Iya. Ya gue ngerti. Jadi, dia nggak nyampe ke kita nggak nyampe ke dia. Iya. Oke. Gitu ya, begitulah. Rata-rata kasihan sih sebenarnya Om. Tapi ini benar-benar penaklukan secara budaya yang sangat keren, tetap keren. Iyalah. Secara penaklukan. Dipikirkan dengan matang puluhan tahun, didukung sama budget pemerintah Om. Itu. Gila, gue nggak ngebayangin kalau pemerintah Indonesia mendukung kita kreativitas ini jadi 3 triliun aja Om dari anggaran negara. 3 triliun buat entertainment, pusat. Kita bisa bikin film sekelas Dark Knight Om, kayak Batman. Bener. Bisa bikin tank sendiri, bisa promoin di Hollywood. Wah, gila. Gue pengen banget tuh gue simpen di ide gue Om. Ini kan sebenarnya banyak loh. Gue pernah ngobrol juga kan sama Pak Sandiaga Uno pada saat itu kayak Thailand tuh ya. Thailand itu kan menaklukkan dunia dengan makanannya. Makanya semua restoran Thailand itu harus ada kata Thai-nya depannya. Taichan kok Taichan. Bodoh. Taiti. Iya, tapi harus ada kata Thai-nya. Jadi akhirnya itu tuh sebenarnya untuk ngebawa orang-orang kepingin pergi ke Thailand gitu. Makanan Thailand. Lewat makanan Om. Lewat makanan. Ini kan lewat budaya kan. Lewat culture budaya, jadi, betul. Tetap gue juga berani bilang K-pop itu hip hop versi Korea. Iya, hip hop versi Korea. Dance-nya, musik video klipnya, rapnya gitu. Wah, kasihan Reok Ponorogo ya. Ada waktunya tuh Om. Yakin? Ada waktunya. Nanti mungkin para kalau milenials nanti kita nih yang umur 20-23 tahun yang mungkin nonton TV. Ya, yang nonton TV bener. 10-15 tahun lagi bakal jadi decision maker. Mungkin nanti akan ada tuh anggaran buat penetrasi kebudayaan Indonesia lewat jalur entertainment. Kalau ada dananya nih 3 triliun. Untuk 3 triliun itu 3.000 M Om, buset banyak banget itu gue mau. Iya, beres. Parah. Bisa ibaratkan kalau satu video klip 1 M ya, jadi 3.000 video klip Om. Di sini tuh bagus-bagus semua pasti video klipnya. Iya. Orang kita bangga sama produk kita ntar. Sangat bangga. Iya benar. Om, dari budget kan nggak bisa bohong Om. Iya. Budget nggak bisa bohong. Iyalah, bentar. Artis luar bikin video klip 4M, 3M, itu kita budget film di sini. Iya. Itu udah termasuk promo kadang-kadang. Iya, makanya dong ngiter-ngiter. Oke lah. Jadi penjarain kan ya Om? Nggak usah ya? Tapi gue penasaran siapa ya orangnya. Bentukannya gitu loh. Gua kalau ketangkap mau gue cubit ginjalnya Om. Iya boleh lah. Kayak zaman-zaman gitu kan. Gue megangin lah lo yang cubit. Gimana? Kalau gimana gue megangin lo yang cubit? Ya udah boleh deh gue cubit deh. Gue tambahin deh. Iya udah. Thank you Lek. Sama-sama. Tapi nih gini aja. Anda yang denger ini kan gue harapnya juga orang-orang pintar gitu ya. Jadi dengerin aja nih. Maksudnya memang ini masalah ini ada dan gak akan pernah selesai sampai kapanpun gitu. Gak apa-apa kalian mau ngefans sama K-pop, mau ngefans sama film Hollywood, mau ngefans sama Avenger, silahkan gitu ya. There's nothing wrong with that. Tapi kalau udah jatuhnya adalah pengkultusan, terus membela mati-matian sampai gila gitu ya. Mereka tidak akan belain Anda ketika Anda miskin dan susah dan punya masalah gitu. Mereka tetap kaya. Mereka sedang asik dengan Lamborghini-nya gitu. Iya, gitu. Kalian yang beli barang-barangnya. Soalnya itu. Kalian yang membuat mereka kaya gitu kan. Dengan amarah-amarah Anda itu. Thank you, Lek. Sama-sama. Let's close this. And 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.